Nangis gede eloku, remo aja rasaku, kowe teko ninggal aku. Apa iki? Ingat, masak apa? Itu dari penting, apa masak? Ingat, oke, slow. Ingat, kalau mau nakal jangan main hati. Kalau mau main hati jangan sama yang nakal. Bos, memori full. Makanya kalau ada orang seperti itu, kamu bilang tidak menerima buaya. Ini hati bukan kebun binatang. Bisa tahu? Kamu istimewa. Pilihan terbaik dari Allah bukan pilihan. Kalau dia meninggalkan kamu, insya Allah akan ada yang datang lebih baik dibandingkan kamu. Modal nikah. Pertanyaan tatapan sampai di lintek. Oh itu tulisan kondom. Assalamualaikum. Bagaimana cara menyikapi ketika kedua orang tua sedang berselisih paham? Sedang saya tidak bisa memilih salah satunya. Salam dari alumni MTS Bintang Lulu Jaya Sakti. Tonggo tulis. Jadi selfie. Bagaimana cara menyikapi ketika kedua orang tua berselisih? Yang berselisih itu kedua orang tuamu atau kamu dengan orang tuamu? Kedua orang tua berselisih, kamu diam. Rasanya blok, non blok. Doakan saja orang tuamu. Bapak difatihai, ibu difatihai. Ngeyel dia sini. Jadi kita itu kalau ada orang tua bertengkar, kita nggak usah blok. Cukup didoakan saja yang terbaik untuk mereka. Nggak usah memilih salah satunya. Aku mau ibuku, aku mau bapak. Orang aku masalah. Doakan, kalau nggak bisa diam. Karena diam itu adalah doa terbaik. Bapak ibu didoakan supaya cepat diam. Kalau nggak bisa dibuat diam. Ya, menurut Abah, info cek kodam gimana? Korban TikTok. Pengen percaya kalau cek kodam. Cek, agak ngurusin kodamnya apa? Celeng gitu. Kayak ngono kok dipercaya ini. Khodam itu artinya pembantu. Jadi mereka yang cek-cek khodam itu seolah-olah orang itu ada yang nunggui. Oh ini khodamnya babi, ini khodamnya celek, itu khodamnya macan putih. Nah, itu bisa bentuknya setan, jin, demit. Rata-rata jin. Itu biasanya seperti itu dulu. Awal mulanya dipahami oleh orang yang banyak belajar tenaga dalam. Boleh khodam. Makanya ada yang mengatakan apa? Akan ada satu masa orang itu minta tolong sama jin. Wis ora usah percaya. Api eleke kuwi gede cilike kuat lemahe kabeh krana Allah. Ini kan masuk bulan Suro to iki. Semuanya ketika kita masih meyakini kekuatan Nyi Roro Kidul dibandingkan kekuatannya Allah. Kalau orang nggak mau menikahkan anaknya di bulan Suro dengan alasan yang logis itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang alasannya nggak logis. Kowe ngopo ora ngrabeke anakmu di bulan Suro? Karena khawatir Nyi Roro Kidul ngrabeke anake di bulan Suro. Pertanyaan pula saben
bulan suro nyira idul mantu ki anake pira. Kan harus dilogika. Kayak Gus kita pengajian di Lampung, ada penampakan Kanjeng Nyira Kidul. Bener gak Gus? Ya saya nggak ngerti. Itu kan HP-nya orang. Kalau kau bener Nyira Kidul ngaji bagaimana Gus? Ya saya bersyukur alhamdulillah. Nyira Kidul tahu bukan? Siapa tahu tahun depan Nyira Kidul jadi pengurus muslimah. Jadi besok ketuanya majelis ilham diundang pengajian di Segoro Kidul. Begitu pulang tinggal nama. Sampai sekali mau, kodam mau. Boleh, kodammu kata rasa percaya orang ini. Yang malam siapa? Ini yang malam. Sudah mau malam atau baru mau malam? Yang mau masih dia mau maju. Assalamualaikum Gus. Bagaimana pendapat Gus kita tentang torek haji umur 2 bulan? Yang kewajiban yang sudah kena wajibnya haji itu salah satunya syaratnya harus sudah balik. Sehingga kalau dia belum balik sudah haji, itu ketika dia balik tetap masih berkewajiban haji. Bayi 2 bulan diajak tawaf, over bengok subhanallah. Bayi boleh diajak haji, jawabannya boleh. Tapi apakah dia sudah bergugur kewajibannya untuk haji? Jawabannya belum, karena dia belum balik. Bu Nuris kerja di Hongkong berapa tahun? 20 tahun kerja di Hongkong, tarik aja haji 2 bulan. Tarik ya bocahku. Yo aja dibully. Lah aku maca tulisanmu. Apakah orang pulang haji itu harus dipanggil haji? Jawabannya enggak. Nabi Muhammad enggak pernah pakai gelar haji. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus kita haji berapa kali? 5 kali. Apa hati 5? Acara selanjutnya akan disampaikan oleh Gus. Haji. Atribut haji itu boleh digunakan. Ngaku haji itu boleh digunakan untuk memproteksi diri dari maksiat. Umpamane ning dalan ana cewek uwayu, roke pendek. Aris ngomong karo aku, "Bapak mulus, Pak." Res, abang ki haji goblok. Orang Pak endi res ngono yo. Mamane ana film apa judulnya Mama? Yuk, nonton film yuk. Apa judulnya? Ipar adalah kamu. Mas Ares iku tersangkane. Film 30 detik, 19 detik mana? Saya jawab, awal dewi haji. Mosok nonton video 19 detik. Kok ana jawab wae. Cimel, apa iki? Tahun Cimel sekolah dong. Tahun toreng berarti yo. Kene Mas Aris. Assalamualaikum Gus. Saya seorang istri 2 orang anak, sedangkan suami saya sudah nikah siri dengan wanita lain. Dan beberapa tahun tanpa menceraikan saya sampai sekarang.
dan tanpa ngasih nafkah kedua anaknya. Jangankan nafkah, tanya kabarnya aja nggak pernah. Yang saya tanyakan, berdosakah jika saya menggugat cerai? Ya boleh, kadang-kadang cerai itu solusi. Jangan dibilang cerai itu dosa. Cerai itu tidak dosa, cerai itu halal, tapi dibenci oleh Allah. Tapi Allah juga bijaksana. Kamu gugat cerai itu karena apa? Kalau suami tidak bertanggung jawab seperti ini, kamu gugat cerai ya tidak dosa. Boleh-boleh saja. Maka kadang-kadang justru kamu akan mendapatkan keluarga yang lebih bahagia ketika mendapatkan suami baru. Cerai itu bukan aib, kadang-kadang solusi. Tidak selamanya cerai itu aib. Bisa jadi dia menjadi solusi. Lah soalnya tanggung jawab yang ini kok lana kok mau modal Mau mundur. Jadi cerai gak apa-apa ya Bu? Bisa nulis ini modal pacul. Besok ani biani. Orang dos setengah kuwi. Rondo separuh. Gitu yu. Assalamualaikum Gus, mohon Gus, langsung mawon Gus. Mantan suami sudah selingkuh 2 tahun. Ketika kita sepakat berpisah, mantan ini mesti. Orang burine barang. Mantan suami sudah selingkuh 2 tahun. Ketika kita sepakat berpisah, mantan suami nggak pernah kasih nafkah kepada anak-anak. Apakah salah Gus ketika saya pulang tidak menginginkan mereka ketemu mereka, tapi masih memaafkan? Sudah maafkan saja. Loh, kamu pengen memaafkan kok? Ya maafkan saja. Jadi kalau dia tidak maaf. Assalamualaikum Gus, saya bertanya. Assalamualaikum Gus Miftah, kesayangan para pengiat. Saya ingin bertanya, memakai cadar atau niqab hanya saat liburan saja, sementara di waktu jam kerja hanya pakai kolor kaos saja. Sekalipun ini ke pasar karena dilarang berhijab sama bos, apakah itu baik? Lah kamu rapi ya rapi, tapi yo piye meneh wong kahananmu kaya ngono. Kowe ning omahmu memaksakan nganggo cadar malah dipecat karo bosmu. Loh, hukum cadar sendiri itu ulama berbeda pendapat. Kalau Anda meyakini sunnah silakan, Anda meyakini nggak sunnah juga apa-apa. Anda bercadar silakan, enggak jurah apa rai-rai yang nggak boleh itu kalau kamu bercadar merasa dirinya lebih baik daripada yang tidak bercadar, atau sebaliknya kamu nggak bercadar merasa lebih baik daripada yang bercadar. Itu pilihan saja. Hidup itu kan pilihan, kita mau yang penting kewajiban kita itu nutup aurat. Kok di rumah Gus, kita sama bos nggak boleh, ya yang penting. Saya tuh pengen berjilbab, ya gampang ganti bos. Kan gampang saja Pak. Persoalannya ganti bos tidak mudah yang dibayangkan. Betul? Islam di Indonesia itu unik. Di Indonesia itu banyak mbak-mbak seksi juga berjilbab tapi sholat. Sementara di Timur Tengah itu banyak orang yang menutup aurat, nganggur niqab, banyak yang nggak sholat. Ini yang kita teman saya dari Arab Saudi. Kita tuh di sini banyak Gus, kelihatannya pakai niqab tertutup karena budaya orang Arab tertutup, mereka mengikuti tapi nggak sholat. Sementara di Indonesia tuh banyak yang buka-bukaan aurat tapi contoh yang dikit sama saya di kita itu buka-bukaan tapi ya sholat, subuh bangun sholat. Bahkan kemarin dia bilang sama saya, Mbak kalau saya pakai jilbab lagi gimana? Saya bilang, aku dukung kamu pakai jilbab lagi, tapi kalau sampai kamu buka lagi, ini memolo bagi kamu. Kamu harus siapkan nanti kamu. Ini kita Zari itu buka-bukaan.
Soal tapi ya sholat, dia ngaji, wong itu anak gontor sampai kelas 3 Senapian. Dia sholat, dia ngaji, dia gede. Oh, aku lah ngopi kalau ini kita ambil jadi kopi itu kopi hitam jadi kopi susu. Kopi kita ambil susu tak ire. Dari Angga rezeki di kopi. Terus kita masuk malam sini, Islam sini. Jadi tuh. Dipilih sama aku dari 10 lulus. Setelah ini yang masuk Islam namanya Dian Fajar Oktaviana, alamat Malang, agama sebelumnya Kristen. Banyak yang mana? Udah pakai. Kamu di sini udah kerja berapa tahun? Baru 2 bulan. Keluarga kamu Kristen semua. Kenapa pengen masuk Islam? Akhir-akhir ini saya jadi orang Kristen itu tidak tenang. Akhir-akhir aku merasa gak tenang. Gak tenangnya karena apa? Saya pernah bermimpi didatangi Allah. Saya Bapak kamu agamanya apa? Islam. Oh, bapak kamu Islam. Udah meninggal. Terus kamu mimpi itu bapak kamu. Iya. Apa mimpinya? Don dan susun aku. Cek. Apa mimpi kamu? Mimpi diajak sholat, diajak ke masjid. Oh, mimpi diajak ke masjid. Terus kamu mikir? Iya, dari situ saya mikir Pas kamu mimpi juga pas maskeran seperti itu. Terus yang kamu pikirkan apa akhirnya? mulai dari situ saya nggak pernah jadi orang Kristen, saya nggak pernah setelah saya dengan orang ngaji dan orang itu setelah saya itu jadi tenang. Kamu selama ada pengajian di Hongkong baru ini hadir? 2 bulan loh. Itu sudah pernah 7 tahun terus pulang kan? Oh, udah pernah 7 tahun. Pas 7 tahun itu Kristen. Ya, Kamu aktif gak ke gereja waktu itu? aktif. Aktif. Berarti hari ini kamu solusi dari ketidaktenangan untuk masuk Islam. Iya. Apa yang kemudian memutuskan aku mantap bagi jadi orang Islam? Loh, ini kan orang itu masuk Islam itu banyak story. Saya mau tanya, kalian tahu nggak Salim Evangelist itu sudah Muslim, tapi dia tidak mau mendiklir karena tidak mau menyakiti hati keluarganya yang tidak seiman dengannya. Dia itu sholat subuh, maghrib, dia bilang sama saya, nggak usah dikir aja Gus. Karena agama itu ya memang dia seperti itu. Karena mungkin dia masih gak enak sama keluarganya. Dia punya sejarah panjang. Bang Sail itu ngomong sama saya soal agama Islam itu sejak jadi bintang tamu saya di TV. Ngobrol bareng Gus Miftah, dia jadi bintang tamu. Nah, akhirnya memutuskan kamu, ya saya mantap apa? Yang buat itu saya bilang sama orang ibu saya kalau memang Ibu kamu agamanya apa? Kristen? Islam. Oh, Islam. Bilang kamu. Terus ibu kamu bilang apa? Kalau memang saya mantap ya nggak apa-apa. Tadi kamu nggak boleh menulis malah. Kesempatan. Oh, Kasembon. Kamu orang Kasembon. Kesambet. Udah, kamu nggak dengar saya. Semuanya menyaksikan ini masuk Islam. Kalau dia masuk surga, kamu semuanya masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi mu'alaf yang baik. Kudune buluri, supaya gambarake duwe pengurus sing bimbing kanca-kanca yang baru masuk Islam. Mu'alaf.
Jadi diarahkan kalau butuh ngaji diajari. Minimal di nomor itu diajak nongkrong neng taman dia ngaji rakyat rupi. Masak toh. Terus kamu tak kasih uang beli. Kasih dolar Singapura saja. Kasih dolar Singapura. Iki di mana? Nulis iki wae. Ya, tolong dibimbing lihat itu, kan dia jauh dari Indonesia. Oke. Bisa dulu. Ya. Assalamualaikum Gus, izin bertanya Gus. Suami saya seorang suami yang sangat rajin beribadah. Jadi imam masjid, musola, ngajarin anak-anak saya mengaji. Yang ingin saya tanyakan gimana hukumnya karena suami saya tidak bekerja, Gus. Saya tidak suka debat atau berantem masalah nafkah. Saya ingin beliau itu sadar sendiri tugas seorang suami, tugasnya menafkahi keluarga. Gimana caranya Gus tanpa harus menyinggung satu sama lain? Terima kasih Gus. Nah, kamu pakai ilmu kebatinan kok. Dia sadarnya kapan? Gue ngomong api-api. Kan istri itu punya hak ngomong sama suami. Ya kamu ngomong Mas. Gue kira kan sholat di HP, jadi imam masjid di HP. Dulu zaman Umar itu ada orang 24 jam di masjid. Sama Umar ditanya, kamu punya anak istri gak? Punya. Dia jawab punya. Lakuin yang masjid terus, nafkah anak bojomu lebih. Dia gak bisa jawab. Akhirnya sama Umar diusir suruh pulang dari masjid, disuruh bekerja. Makanya ada ayat Quran bunyinya apa? Wa idza nudiya lis-shalah fantasiru fil ard. Bar kowe salat langsung nyebar bola rezeki. Milo ono sing nyebar ning Hongkong, ono sing nyebar ning Taiwan, ono sing nyebar dari pegawai negeri, ono dari pedagang, ono dari copet. Ingat kemuliaan seorang laki-laki itu bekerja. Wong lanang kira majine ora kerja, ono untuk ora-turu. Pengamangan, awan-awan. Udah satu sudah tunduk. Sopo sing takoni? Hamba Allah dari Malang. Wah, dan Malang itu kayak masalah tenang. Di Malang. Di hamba Allah mengaku dia. Pulang ngaku kira sampai terus hamba Allah. Guys, ini Papa Dulacila Jalan Dakwah Gus Muka. Oh, jadi penonton antara saya di VTV. Alhamdulillah VTV itu Jalan Dakwah Gus Muka menjadi acara TV dakwah paling laris nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum Gus, perkenalkan saya BMI Hasan Banyumas. Saya ingin bertanya tentang sodako. Teman saya mempunyai hutang 50 juta ke saudara dan sampai saat ini masih proses nyicil. Setiap gajian buat bayar hutang sebagian. Apa hukumnya kalau teman saya ini ingin sodako ke musola tapi masih ada sangkutan hutang? Pernah dengan katanya kalau punya hutang bersodako, sodakonya haram. Sopo sing ngomong? Orang punya hutang itu bukan berarti tidak boleh sedekah. Justru sedekah itu akan memancing rahmatnya Allah, memberikan rezeki supaya bisa bayar hutang. Kalau kamu sedekah nunggu hutangnya lunas, jualan lunas, rasa duki mati lunas. Berarti dia tahu sedekah. Oleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan utangnya mau bayar 1.000, sedekah mau 5.000. Itu namanya berlebih-lebihan.
Jembar nang kono turu-turu ngono desa kok. Sakne sing pet-petan iku lho rada dilonggarne ngono aku. Gak maju wis. Assalamualaikum Gus. Saya ingin bertanya, akankah saya sebagai perempuan yang biasa-biasa saja ini, bahkan mungkin pengetahuan agama saya bila dibilang sedikit, iman saya yang masih tipis tisu belah 7 ini, bisa mendapatkan sosok imam yang baik, yang soleh lagi bagus. Dia jadi awak ganti yo. Nenis yo. Awas kok jeglok aku dikiranya aku balik. Karena kan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala kita kan butuh nakoda yang tepat. Dan kemungkinan besar lelaki yang pengetahuan agamanya itu luas, mungkin dia juga menginginkan sosok perempuan yang solehah juga. Ini bagaimana Gus? Lagi mau bojonya rajin sholat, lagi pegawai. Jadi begini, pasanganmu itu gambaranmu yo. Kalau kamu ingin mendapatkan suami yang soleh, maka jadilah perempuan yang soleh. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Rama kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sinta. Carilah suami yang kelihatan sederhana, tapi akan menginginkan suami yang istri yang terlihat sempurna. Carilah suami yang suka bercanda supaya istrinya bisa tertawa, tapi serius mengajaknya masuk ke dalam surga. Itu baru keren. Jadi, terima kasih Gus. Jadi punya kemungkinan, gampang saja. Lah, gue pengen duit bojo api, dan dia kok api. Jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Siap. Coba lihat tangan. Yang setipis tisu dibagi 7. Mencari suami yang suka menabung dan suka menolong dan tidak sombong. Kalau kamu mencari suami yang pintar cari uang, tetapi tidak mau pegang uang, gampang, nikahlah dengan tuyul. Gus mau tanya, Yapi, apa hukumnya menyalakan dupa di pagi hari dan sore hari? Sedangkan agama saya Islam, nenek Buddha. Kalau saya tidak mau menyalakan dupa, nenek suka marah-marah. Terima kasih Gus atas jawabannya. Gampang saja, kamu bakar dupa, kamu niati kau yang bakar obat nyamuk. Jadi mbakmu tidak tersinggung, niatmu juga tidak salah. Kamu itu salah kalau niat bakar dupa, niatnya untuk fasilitas ibadah. Itu gak boleh. Podo karo wong Arab bakar bubur ya. Anggap saja wangi-wangian, gak apa-apa. Obat nyamuk, dulu saya punya mantan, kita putus karena hitungan Jawa tidak cocok. Katanya melewati Segoro Getih, melewati tanah kelahiran Ibu Dia Gus. Yang saya tanyakan, apakah hitungan Jawa harus dipercaya dan dihindari? Sedangkan kita hidup di Jawa Gus, terima kasih. Weton itu boleh dipahami tapi nggak boleh diyakini. Hitungan weton kita pahami dulu. Kayak saya ini lahirnya Minggu Pahit, maka saya pengajian setiap malam Ahad Pahit supaya jamaah nggak perlu nunggu undangan, ngerti kalau ada malam Ahad Pahit rutinan depan Gus kita. Tapi nggak boleh, oh ini kalau Ahad Pahit harus rapi dengan ini kalau wage nggak boleh rapi dengan pahit karena bisa geng. Lawa ge karo pahit yo geng, lawa ge karo wage geng. Wage karo kliwon gemon, wage karo legi geli. Pahit itu pahit, terus. Eker kuwi. Kliwon ketemu kliwon, kelepon. Makanya mbak-mbak kita dulu kalau bikin nama anak itu biasanya dari pasaran. Lahirnya Pon, anaknya Ponia, anak Ponia. Anaknya lahirnya Wage, Wagia, Wagime, Wagino, Wagino. Itu untuk ilmu tiket boleh, tapi nggak boleh diyakini. Betul, berarti sebenarnya apa? Sabtu Pahit, udah kalau bunda gue.
Kudune sugih. Bu Nuris satu baik tidak cocok hidup di air ya. Pak, dengan siapa dengan utara minggu lagi bojone itu bapak. Oh pak, kalau bojone padahal saat bojone ngomong kayak gitu mesti mati sih. Ini siapa yang tanya? Bisa berapa ini? Satu lagi. Wes nanti turane dibagi tulis, Pak Lurus. Ini kapan repotnya apa? Apa Gus? Izin, saya mau bertanya. Fakta dalam Islam, dalam Al-Quran, surga di bawah telapak kaki. Apakah pintu surga tertutup? Sudah, ketika seorang ibu sudah meninggal dunia. Fitri Karawang. Baca di RCTI. Kok iso-isone ibune mati surgane tertutup gitu. Sikile jadi pendem. Apa kuncine digawa minggat mbok mati. Di sini apa? Fitri, di mana? Oh, kae lho. Untung wis sama endi. Justru ibumu mati itu surgamu semakin terbuka ketika kamu melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Perempuan itu gak ada matinya, minimal nilai-nilainya. Bahwa mati tetap urip, kalau darahnya ada pada dirimu. Makanya kenapa ada lagu yang keren itu? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Itu Efek 11. Haji Tauri. Saingannya itu hidung-hidung, kepala hidung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang pakai sarung. Yang kayak Fitri kayak gitu surga kayak. Yes, penulis dibagi pengurus kenapa? Tahun ya dibagi. Wes. Sehat semua toh, salam buat teman-teman. Ibu. Apa nih? Ya, orang-orang ini. Kami kabul hajat ini. Insyaallah ini pengajian terakhir oke. Sopo iki Hasbi Rabbi Salam
Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah ya Rabb, sungguhnya kami hamba-hamba memohon kepadamu, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa melakukan kebaikan ya Allah. Wa tarkal munkarat, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran ya Allah. Wa hubbal masakin, dan senantiasa mencintai orang miskin ya Allah. Wa antaghfirli wa tarhamni, dan mudah-mudahan Engkau ya Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kami dan memberikan kasih sayang-Mu hanya kepada kami ya Allah. Wa as'aluka hubbak, kami semuanya mohon kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibba, dan semua orang yang cinta semua orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba kullu amalin yuqarribuni ilayya hubba, dan cinta kepada semua amal yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami masuki tahun baru Islam ya Allah. Yang dengan tahun baru ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, perbaharilah iman kami ya Allah. Amin. Perbaikilah kebaikan kami ya Allah. Perbaikilah amal baik kami ya Allah. Perbaikilah kelakuan kami ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, di tahun baru Islam ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah, bahwa setiap hari dosa kami semakin menumpuk ya Allah. Kemaksiatan kami semakin bertambah, kemungkaran kami semakin bertambah dan menggunung ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau tidak pernah mengurangi kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kemaksiatan yang kami lakukan tidak mengurangi kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, selalu saja kami menggunakan mulut ini ya Allah untuk berghibah. Selalu saja kami menggunakan mulut ini untuk bermaksiat, untuk berkata-kata yang tidak Engkau ridhoi, untuk berkata-kata yang tidak Engkau senangi. Untuk itu ya Allah, di tahun baru Islam ini kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah lisan kami yang basah karena menyebut nama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan ini senantiasa ya Allah pandai untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah lisan kami ini ya Allah untuk senantiasa menolak semua kalimat-kalimat yang tidak baik ya Allah. Jadikanlah lisan kami ini ya Allah untuk senantiasa beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikanlah lisan kami ini ya Allah sebagai sarana untuk membaca kitab suci-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan kami ini ya Allah untuk menjadi wasilah kebaikan-kebaikan bagi orang lain ya Allah. Tapi yang terjadi ya Allah, lisan kami penuh dengan kemaksiatan, lisan kami penuh dengan kemungkaran, lisan kami penuh dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Untuk itu di tahun baru ini kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah hidayah kepada mulut kami ya Allah. Jadikanlah mulut kami ini menjadi wasilah penghubung silaturahmi dengan yang lainnya ya Allah. Jadikanlah mulut kami ini ya Allah sebagai wasilah untuk kebaikan sehingga mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bisa berkata baik atau lebih baik diam ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, seringkali hamba-hamba-Mu ini menyakiti hamba-Mu yang lain ya Allah. Seringkali ya Allah, hamba-hamba-Mu ini berbuat mungkar dengan hamba-Mu yang lain ya Allah, sehingga timbul permusuhan di antara kami, sehingga timbul malapetaka di antara kami. Padahal ya Allah, Engkau menginginkan kedamaian di hati para hamba-Mu. Untuk itu ya Allah, di tahun baru Islam ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah hati kami, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa berbuat kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami hadir di tempat ini ya Allah dalam rangka mengejar rahmat-Mu, di dalam rangka mengejar rezeki dari-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, mudahkanlah setiap langkah kami mengejar rezeki-Mu ya Allah. Mudahkanlah langkah kami ya Allah untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Kami meyakini ya Allah, pekerjaan ini tidak hanya semata-mata pekerjaan, tapi pekerjaan ini adalah ibadah. Karena Kau perintahkan kepada kami untuk menafkahi anak dan keluarga kami. Tapi selama ini ya Allah, banyak di antara kami yang salah niat ya Allah. Ketika kami berada di negeri orang ini ya Allah, tidak sesuai dengan apa yang menjadi niatan awal kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, apapun yang Kau titipkan kepada kami, harta, kesehatan, kekuatan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadikan semua itu wasilah kebaikan bagi kami ya Allah.
Berikan kebaikan untuk tenaga kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada tenaga kami ya Allah. Berikan kekuatan pada kekuatan kami ya Allah. Berikan kebaikan pada kesehatan kami ya Allah. Berikan kebaikan pada harta kami ya Allah. Ya Allah ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kami hamba-hambamu yang menyesali perbuatannya ketika semuanya sudah terlambat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami ya Allah. Ihdina ila shiratil mustaqim. Bimbinglah kami di jalan yang lurus ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sadar ketika berbuat salah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sadar ketika berbuat dosa dan segera mengembalikan semua urusannya kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Bukankah itu banyak pelajaran yang sudah Kau berikan kepada kami ya Allah. Sekian banyak hamba-Mu yang kemudian menangis di alam kubur sana ya Allah, karena sudah terlambat untuk melakukan kebaikan ya Allah. Sekian banyak hamba-Mu di alam kubur ya Allah, yang ingin membangkitkan kembali supaya bisa bersujud kepada-Mu ya Allah. Sementara kami dengan bangga yang meninggalkan sholat kami. Sementara kami dengan sombongnya meninggalkan rukuk kami. Sementara kami dengan pomahnya meninggalkan sujud kami ya Allah. Jangan sampai ada kata terlambat bagi kami untuk berbuat kebaikan ya Allah. Di sana, di alam kubur sana, di bawah tanah sana ya Allah, sekian juta orang pengen Kau bangkitkan kembali supaya bisa berbuat baik kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah. Jangan pernah Kau panggil kami kecuali dalam keadaan Islam. Jangan pernah Kau panggil kami kecuali dalam keadaan iman. Jangan pernah Kau panggil kami kecuali dalam keadaan kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Allah. Di tempat yang mulia ini pula ya Allah, di tahun baru ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Allah. Sebagai anak, kami tidak mungkin mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Kami tidak mampu membalas kebaikan ibu ketika ibu kami mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kami ya Allah. Terbayang di mata kami ya Allah, betapa beratnya ketika ibu kami mengandung kami 9 bulan ya Allah. Dan di saat mengeluarkan kami, nyawa sebagai taruhannya ya Allah. Ya Allah ya Allah. Gak pernah orang tua kami melihat kami dalam keadaan susah. Banyak di antara orang tua kami yang berpura-pura bahagia demi dilihat bahagia oleh anaknya ya Allah. Begitu banyak kebaikan mereka ya Allah, yang kami tidak bisa membalasnya ya Allah. Sementara kebaikan-kebaikan mereka belum kami balas, justru banyak di antara kami yang menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan kami anak-anak yang dicap durhaka ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk birrul walidain dan membalas kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Allah. Izinkan kami mempunyai harta yang cukup untuk bisa membahagiakan bapak dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, izinkan kami untuk mempunyai harta supaya bisa menuntun bapak ibu kami melangkahkan kakinya ziarah Makkah Madinah ya Allah. Izinkan kami semua yang hadir ya Allah, Kau mudahkan rezeki kami ya Allah, sehingga bisa membawa bapak ibu kami untuk umroh dan haji ya Allah. Izinkan kami anak-anaknya ya Allah berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Allah. Kami ingat ketika kami harus berangkat ke tempat ini ya Allah, banyak di antara orang tua kami ya Allah yang menggadaikan rumahnya supaya kami bisa bekerja di tempat ini ya Allah, yang menggadaikan sertifikatnya supaya kami bisa berangkat di tempat ini ya Allah. Namun yang kami lakukan ya Allah, ketika kami sudah mempunyai rezeki yang Kau berikan, mempunyai harta yang Kau berikan, justru banyak di antara kami yang merupakan bapak ibu kami ya Allah. Banyak di antara kami yang memprioritaskan pasangan kami ya Allah dibandingkan memprioritaskan kedua orang tua kami ya Allah. Di saat pacar kami telepon ya Allah, kami segera mengangkatnya, tetap di saat orang tua kami telepon, kadang-kadang kami mencuekinya ya Allah. Ya Allah ya Allah. Jangan pernah menjadikan kami anak-anak yang menyesal di kemudian hari ya Allah. Di saat kami belum bisa berbuat baik kepada bapak ibu kami, ternyata takdir Engkau telah memanggil bapak ibu kami, padahal kami belum sempat berbuat baik kepada bapak ibu kami. Ya Allah, gak terbayang di hati kami. Tak kala kami bekerja di tempat ini ya Allah, ada telepon dari Indonesia mengkabarkan bapak ibu kami telah meninggal ya Allah. Sementara belum ada kebaikan-kebaikan yang kami lakukan kepada mereka ya Allah.
Untuk itu di tempat ini ya Allah kami mohon kepadamu, jaga bapak ibu kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, jaga hidup mereka ya Allah, rukunkanlah mereka ya Allah, berikanlah kedamaian kepada mereka ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb. Bukankah Nabi kami mengajarkan kepada kami bahwa sebaik-baik orang adalah yang berbuat baik kepada bapak ibunya ya Allah, sementara kami belum bisa melakukannya ya Allah. Untuk itu ya Allah, di saat bapak ibu kami meninggal, jadikanlah kami anak-anaknya yang mampu beristighfar untuk bapak ibu kami, sehingga satu saat sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, ketika seorang bapak dan ibunya dihindarkan dari siksa kuburnya, seorang ibunya bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau hentikan siksa kuburmu kepadaku? Dijawab oleh malaikat, karena ada istighfar dari anakmu, ada permohonan ampunan dari anakmu untukmu wahai ibu, sehingga Allah menghentikan siksa kuburmu untukmu karena istighfar yang dilakukan oleh anakmu. Bahkan di antara kami ya Allah, yang ada di antara kami bapak ibunya telah meninggal, tetapi kami lupa mendoakan mereka ya Allah. Tapi kami lupa membacakan Yasin mereka ya Allah. Kami lupa beristighfar untuk mereka ya Allah, atas nama kesibukan ya Allah, atas nama gengsi kami ya Allah, atas nama kesombongan kami ya Allah. Bahkan kami lupa mendoakan mereka ya Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami di dunia dalam kebahagiaan dengan bapak ibu kami, dan satukanlah kami di surga dengan bapak ibu kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Allahumma khfir lana min qawli la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakatuh sirrul Fatihah. Fatihah untuk semua hajat kita. Ya karena butuh, ya karena nasta'in dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena butuh, ya karena nasta'in. Uripe selamat, matine selamat. 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 Uripe selamat, mati
Islamun hayatus salam mautus salam 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 hayatus salam mautus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.